Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Zaman Indrawi. Saya dari kelas Hukum I. NIM saya 2022 1011 0311 475. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya adanya negara. Pengertian apa itu negara? Menurut Prof. Miriam Budiarjo, negara merupakan organisasi yang ada di dalam suatu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaannya yang sah terhadap semua golongan kekuasaan yang berada di dalamnya dan dapat menetapkan berbagai tujuan dari kehidupan tersebut. Menurut Hans Kelsen, negara sebagai suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa. Jadi, negara adalah kesatuan wilayah hukum yang terdiri dari sekelompok masyarakat, memiliki kewenangan untuk mengatur demi kebaikan bersama. Teori-teori terbentuknya negara ada 4. Yang pertama yaitu ketuhanan. Tuhan dianggap raja yang menjadi sumber kekuatan negara. Maka dari itu adanya keyakinan sebagaimana apabila ada yang menentang maka akan menerima kutukan sebagai atas perlawanannya, berfungsi memperbaiki kejahatan. Yang kedua, kekuasaan. Menaklukkan kaum lemah oleh kaum kuat atau ekonomi. Rasa atau sifat agresif yang besar sebagai naluri untuk bangkit dan membentuk prostitusi negara. Yang ketiga, perjanjian masyarakat. Dalam perjanjian ini, semua masyarakat mengikat diri terhadap aturan untuk dapat melindungi dan menjamin kelangsungan hidup. Yang keempat, hukum alam. Berdasarkan pada kekuasaan namun bersifat secara alami, berlaku di setiap tempat atau waktu secara universal atau tidak berubah. Alaminya manusia hidup berkelompok sehingga membentuk komunitas untuk mengembangkan pikirannya. Hak dan kewajiban dalam negara. Hak dan kewajiban negara adalah mengembangkan apa yang seharusnya diterima dan dilakukan oleh negara atau pemerintah dalam melindungi dan menjamin kelangsungan kehidupan negara, serta terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Hak warga negara dan kewajiban kewarganegaraan. Sebagai anggota negara, warga negara memiliki kedudukan khusus terhadap negara. Ia memiliki hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Dalam konteks Indonesia, istilah warga negara sesuai dengan UUD 1945 pasal 26 yang dimaksudkan untuk bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Selain itu, sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 1958 dinyatakan bahwa warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan, perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia. Hak asasi manusia dan kewajiban manusia. Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia yang tidak dapat dilanggar dan dipisahkan. Hak asasi manusia bersumber pada pokok pikirannya yang terdapat dalam kitab suci yang menyatakan bahwa manusia diciptakan Tuhan dengan hak dan kewajiban yang sama. Tuhan melarang memperlakukan manusia dengan sewenang-wenang. Kenapa negara itu penting? Menurut Immanuel Kant, negara memiliki tugas untuk melindungi hak dan kewajiban serta kebebasan warga negaranya. Dalam rangka menjalani tugas itu, negara harus berada dalam kondisi aman dan tertib. Seperangkat undang-undang dibuat dan disepakati untuk menjamin tujuan negara tercapai. Menurut Cronenberg, fungsi dan tujuan negara adalah untuk menciptakan kesejahteraan umum. Negara merupakan alat yang digunakan untuk mencapai fungsi dan tujuan tersebut.
Adapun kesejahteraan yang dimaksud meliputi kebahagiaan, kemakmuran, dan keadilan. Fungsi dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan negara Indonesia dalam pembukaan UUD 45 pada alinea keempat menyatakan sebagai berikut: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Teori organisasi hubungan antar negara. Hubungan antar negara dapat juga dikatakan sebagai hubungan internasional, di mana secara umum dapat dikatakan sebagai kerjasama antar negara, yaitu unit politik yang didefinisikan secara global untuk menyelesaikan berbagai masalah. Hubungan internasional merupakan hubungan antar bangsa, kelompok-kelompok bangsa, dan masyarakat dunia, dan kekuatan-kekuatan, proses-proses yang menentukan cara hidup, cara berpikir, dan cara bertindak. Pengertian organisasi antar negara atau internasional. Setiap negara tentu membutuhkan negara lain agar negara tersebut dapat membuat penduduknya menjadi sejahtera. Sejatinya tidak ada negara yang mampu bekerja dan membangun negaranya secara mandiri tanpa bantuan dari negara lain. Oleh sebab itu, setiap negara memiliki hubungan bahkan melakukan kerjasama dengan negara lain. Kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara tersebut dinamakan sebagai kerjasama internasional. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.